Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Hasyim dan teman saya Aga Hermawan akan menjelaskan sedikit tentang hukum jaminan. Latar belakang hukum jaminan. Ketika terjadi hubungan pinjam-meminjam, maka timbullah hak dan kewajiban. Setelah itu, ketika terjadi wan prestasi, maka disinilah timbulnya pemikiran mengenai apa yang dimaksud dengan jaminan itu sendiri. Pengertian jaminan menurut para ahli sendiri yaitu: 1. Menurut Sri Sudewi Mangunsofwan, dalam pemberian jaminan, ada kalanya benda yang dibeli menjadi jaminan. 2. Menurut J. Satria, peraturan hukum yang mengatur jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur. 3. Salim HS SHMS, keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit itu sendiri. Pengertian hukum jaminan secara umum. Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan menimbulkan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Sedangkan hukum jaminan itu sendiri adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Asas-asas dalam hukum jaminan. 1. Asas publicitas, yaitu asas bahwa semua baik hak tanggungan, hak fiduasi, dan hipotek harus didaftarkan. 2. Asas specialitas, bahwa hak tanggungan, hak fiduasi, dan hak hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. 3. Asas tak dapat dibagi-bagi. Asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fiduasi, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian. 4. Asas implicit link, yaitu barang jaminan atau gadai harus terada dalam menerima gadai. 5. Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan suatu kesatuan. Penggolongan jaminan. Penggolongan jaminan dibagi menjadi 5, yaitu jaminan berdasarkan undang-undang dan berdasarkan perjanjian, jaminan umum dan jaminan khusus, jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak, jaminan dengan penguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya. Yang pertama, jaminan berdasarkan undang-undang dan jaminan berdasarkan perjanjian. 1. Jaminan berdasarkan undang-undang ada dalam pasal 1131 KUHP Perdata. Jaminan berdasarkan perjanjian yaitu terjadinya karena adanya perjanjian jaminan dalam bentuk gadai, fiduasi, hak tanggungan, jaminan perorangan, serta garansi bank. 2. Jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum meliputi pengertian untuk semua kreditur dan untuk seluruh harta kekayaan, artinya tidak ditunjuk secara khusus, yaitu yang ditentukan dalam pasal 1131 KUHP Perdata. 2. Jaminan khusus, yaitu untuk kreditur tertentu dan benda jaminannya ditunjuk secara khusus atau tertentu, yaitu berupa gadai, fiduasi, hak tanggungan apabila orang atau badan hukum yaitu menanggungkan atau misal garansi bank. 3. Jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang yaitu hak milik. Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu. Terdapat dalam pasal 1820 KUHP Perdata, yaitu jaminan perorangan dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan, yaitu jaminan pribadi, jaminan perusahaan, dan garansi bank. Jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak. Jaminan berupa benda bergerak, lembaga jaminannya adalah jaminannya berupa gadai dan fiduasi. Jaminan berupa benda tidak bergerak dahulu hipotek, kredit van, dan sekarang menjadi hak tanggungan. Jaminan dengan menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya. Jaminan dengan menguasai bendanya adalah
gadai dan hak retensi. Gadai tidak besar pertumbuhan karena tetap terbentur syarat imbasit sterling yang dirasakan berat oleh debitur yang justru memerlukan benda yang dijaminkan untuk menjalankan pekerjaan dan usahanya. Jaminan tanpa menguasai bendanya, hipotek, kredit Fedban, dan sekarang fiduasi dana tanggungan. Jaminan tanpa menguasai bendanya menguntungkan debitur sebagai pemilik jaminan karena tetap dapat menggunakan benda jaminan dalam kegiatan pekerjaan atau usahanya. Sistem pengaturan hukum jaminan. Satu, sistem terbuka. Yang dimaksud di sini adalah boleh disimpangkan. Ya, orang dapat melakukan hukum perjanjian mengenai apapun juga baik yang sudah atau ada pengaturan-aturannya dalam KUHP Perdata maupun yang tidak diatur dalam KUHP Perdata. Dua, sistem tertutup. Tidak boleh disimpangkan tunduk oleh peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Tidak dapat mengadakan hak-hak jaminan baru selain hak yang telah ditetapkan. Unsur-unsur dalam hukum jaminan, yaitu adanya kaidah hukum, adanya pemberian dan penerimaan jaminan, adanya jaminan, dan adanya fasilitas kredit. Prinsip-prinsip hukum jaminan. 1. Kedudukan harta pihak peminjam diatur dalam pasal 1131 KUHP Perdata mengatur tentang kedudukan harta pihak peminjam, yaitu bahwa harta pihak peminjam adalah sepenuhnya merupakan jaminan atau tanggungan atas hutangnya. 2. Kedudukan pihak pemberi pinjaman. Berdasarkan ketentuan pasal 1131 KUHP Perdata dapat disimpulkan bahwa kedudukan pihak pemberi pinjaman dapat diberikan atas dua golongan. 3. Larangan memperjanjikan pemilik objek jaminan utang oleh pihak pemberi pinjaman. Pihak pemberi pinjaman dilarang memperjanjikan akan memiliki objek jaminan utang bila pihak peminjam ingkar janji atau wan prestasi. Kegunaan dari jaminan itu sendiri. 1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank atau kreditur untuk mendapatkan pelunasan agungan apabila debitur melakukan cedera janji. 2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri dapat dicegah. 3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, misalnya dalam pembayaran angsuran pokok kredit tiap bulannya. Manfaat benda jaminan bagi kreditur. 1. Terwujudnya keamanan yang terdapat dalam transaksi dagang yang ditutup. 2. Memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Sedangkan manfaat benda jaminan bagi debitur adalah untuk memperoleh fasilitas kredit dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya. Syarat-syarat benda jaminan. 1. Secara mudah dapat membantu diperolehnya kredit itu oleh pihak yang memerlukannya. 2. Tidak melemahkan potensi atau kekuatan si pencari kredit untuk melakukan dan meneruskan usahanya. 3. Memberikan informasi kepada debitur bahwa barang jaminan setiap waktu dapat dieksekusi bahkan diuangkan untuk melunasi utang si penerima atau nasabah kredit. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.